Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, siswa-siswi RA, MI dan MTS Insan Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2021, kita sama-sama bisa melaksanakan yaitu kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu momentum yang harus kita ingat, yang harus kita selalu untuk mengenangnya, agar insya Allah anak keturunan kita juga mengetahui bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW, khususnya ketika beliau Isra Mi'raj. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para asatiz wal asatizah dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Ustadz akan menceritakan tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang dimana terjadi pada tanggal 20 Rajab tahun ke-8 kenabian. Pada waktu itu Rasulullah SAW diberikan kendaraan yang namanya buraq. Buraq ini ketika terbang maka kecepatannya atau langkah kaki daripada kaki yang di depan sejauh mata memandang. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu tentunya zaman jahiliyah, mereka tidak percaya, bahkan mereka mengatakan tidak mungkin akan terjadi perjalanan yang dimana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya 1 malam.
Tetapi beda dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar. Beliau yang pertama kali mengimani dan meyakini tentang terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, yaitu untuk memberikan atau memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW beda dengan nabi-nabi yang lain, yaitu langsung bisa bertemu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melalui perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Di dalam sebuah hadis yang panjang di mana diceritakan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj tersebut, yang dimana beliau mengatakan, aku diberikan tunggangan buraq yang kecepatan kakinya atau ketika terbang, kaki pertamanya, ya kaki depannya, yaitu sejauh mata memandang. Kemudian bentuknya, ya ataupun tingginya lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek daripada begal atau bagal, yaitu kuda. Selain itu warna rambutnya warna putih. Kemudian saya bersama Jibril alaihissalam, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika nyampe di Baitul Maqdis, ya, beliau menambatkan buraq tersebut, di mana Baitul Maqdis itu tempat penambatan para nabi-nabi terdahulu. Kemudian masuk ke Masjidil Aqsa untuk sholat 2 rakaat. Setelah keluar dari Masjidil Aqsa, maka Jibril alaihissalam menyuguhkan 2 gelas minuman. Yang minuman pertama, gelas pertama berisi khamar, yang kedua berisi susu. Maka aku pun mengambil gelas yang berisi susu. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, engkau telah benar memilih gelas tersebut, minuman tersebut. Seandainya engkau memilih khamar, ya, maka niscaya umatmu banyak yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan engkau telah memilih susu, ya, sehingga engkau dalam fitrah Islam. Maka alhamdulillah, ya, dengan asbab Rasulullah SAW kita sampai saat ini dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak semuanya, Rasulullah SAW diisrokan, ya, artinya beliau naik ke mulai dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke langit ketujuh. Ketika naik ke langit pertama, maka Jibril mengetuk pintu. Maka penjaga pintu langit pertama bertanya, siapakah yang ada di luar? Saya Jibril. Dengan siapakah engkau? Saya bersama Muhammad.
Apakah dia diutus untuk menghadap kepadanya, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Iya, dia diutus menghadap Allah. Maka dibukalah pintu pertama, maka di langit pertama itu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambutku dan memberikan ucapan selamat, mendoakanku. Kemudian seperti itu seterusnya, nyampe ke langit kedua, Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit kedua, kemudian ditanya lagi oleh penjaga pintu langit kedua, sama pertanyaannya dengan di langit pertama, pintu langit pertama. Maka ketika dibuka, maka bertemu dengan anak bibiku, yaitu Yahya dan Isa alaihissalam, ya. Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian lanjut ke langit ketiga, yaitu Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau juga mengucapkan doa dan mengucapkan selamat kepada dia, itu mengucapkan sholawat. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Harun alaihissalam. Kemudian di langit 6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada waktu itu Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yang dimana Baitul Ma'mur tersebut setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dan tidak kembali. Berarti begitu banyak, bahkan miliaran malaikat yang berada di Baitul Ma'mur tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW lanjut ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini Rasulullah SAW melihat daun-daun daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala seperti telinga-telinga gajah. Kemudian buah-buahnya seperti tempayan-tempayan. Ya, ketika disinari oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengutarakan, menceritakan begitu indahnya arasnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana saya diperintahkan atau mendapatkan perintah, yaitu untuk melaksanakan sholat yang pertama 50 waktu. Setelah mendapatkan perintah 50 waktu, maka saya pun balik. Jadi Nabi Muhammad SAW kembali. Nah, ketika bertemu di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, perintah apa, kewajiban apa yang diberikan kepada umatmu?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu Allah memberikan kepada umatku yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, minta keringanan kepada Rabbmu, karena sesungguhnya Bani Israel pernah aku coba, mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka minta keringanan kepada Rabbmu." Sehingga Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah. Ketika menghadap Allah, "Ya Allah, saya minta keringanan terhadap umatku." Maka diberikan keringanan 5 waktu. Nah, kurangi 5 waktu. Kemudian kembali lagi ditanya oleh Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Musa, ditanya lagi, "Apa? Sudah diberikan keringanan?" Maka saya sudah diberikan keringanan 5 waktu. Maka Nabi Musa meminta kembali Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah pun kembali lagi. Beliau kemudian diberikan keringanan oleh Allah 5 rakaat, 5 waktu, ya. Kembali jadi dari 5 ke 5, dari sampai bolak-balik ya antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, bolak-balik Rasulullah SAW, sehingga sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya mewajibkan atas umatmu sholat yang 5 waktu."
selama sehari semalam. Barang siapa yang sholat 1 waktu, maka pahalanya sama dengan sholat 10 waktu. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan catat. Tapi dia belum melaksanakan kebaikan tersebut, maka Allah akan catat 1 kebaikan. Tapi barang siapa mampu melaksanakan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan suatu keburukan tetapi tidak sempat dilakukan keburukan tersebut atau tidak jadi dilakukan keburukan tersebut, maka tidak ditulis dosa baginya, tidak ditulis keburukan. Sebaliknya, jika dia melakukan keburukan tersebut, maka ditulis 1 keburukan. Jadi subhanallah, ya, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, setelah selesai menerima perintah sholat, maka Rasulullah SAW diajak keliling melihat surga dan neraka oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka pertama diperlihatkan surga yang begitu indah, ya, yang begitu bermacam-macam kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Maka ada beberapa golongan yang diperlihatkan, ya. Golongan pertama yaitu diperlihatkan beberapa orang, sekelompok orang yang saat ini sedang menanam langsung bisa panen. Setelah panen siap lagi untuk kembali lagi, sudah tumbuh dan siap dipanen lagi. Sehingga Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Mereka adalah golongan umatmu. Umat yang bagaimana? Umatmu yang berjuang di jalan Allah, baik dengan jiwa maupun hartanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang tumbuh, sebutir biji kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah akan melimpahkan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ini jamaah yang dirahmati atau anak-anak sekalian, yang dimana ada di sana pelajaran kali-kalian. 1 kali 7 sama dengan 7, 7 kali 100 sama dengan 700. Jadi 700 kali lipat akan dilipat gandakan pahala orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang diperlihatkan, ya, ketika berjalan maka Rasulullah mencium aroma yang sangat wangi. Maka beliau bertanya, ya Jibril, wangi apakah ini? Harum apakah ini? Maka itu adalah harumnya keluarga Masyiqah. Maka ditanya, ya, keluarga Masyiqah ini kita ketahui di kisah bahwa waktu itu Masyiqah sedang menyisir rambutnya Fir'aun, anaknya Fir'aun. Maka tidak sengaja tiba-tiba sisir tersebut terjatuh, serta merta beliau mengucapkan Bismillah, celakalah Fir'aun. Maka anaknya ini bertanya, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Iya, saya mempunyai Tuhan. Bolehkah aku menyampaikannya kepada ayahku? Ya, silahkan disampaikan. Maka disampaikan oleh anaknya kepada Fir'aun. Kemudian Masyiqah dipanggil. Kemudian ditanya, benarkah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Maka Masyiqah menjawab dengan keyakinannya, iya, aku mempunyai Tuhan, yaitu Tuhanku dengan Tuhanmu itu sama. Sehingga dia dipanggil suaminya dan anaknya, 2 orang anaknya, untuk agar dia luluh hatinya, agar mau meninggalkan Islam, ya, agar tidak
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap keimanannya sangat kuat, dia berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia disiksa ataupun dihukum bersama keluarganya, yaitu dimasukkan ke dalam wajan yang sangat besar yang berisi air yang mendidih. Jadi satu persatu keluarga Masyitoh itu dimasukkan ke dalam wajan yang airnya mendidih, sehingga mereka semua meninggal dunia dalam keadaan berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dua lagi ya karena waktu ya anak semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu diperlihatkan sekelompok orang yang di sebelah kanannya disajikan daging yang siap santap yang sudah matang, sebelah kirinya yaitu daging yang busuk, tetapi orang ini mengambil atau memilih daging yang sebelah kiri yang sudah busuk. Maka Rasulullah bertanya, siapakah mereka? Mereka adalah golongan orang-orang yang suka berzina, di mana mereka sudah mempunyai istri yang halal, tetapi justru memilih wanita-wanita yang haram yang belum dinikahi. Larangan untuk berzina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu sungguh sesuatu yang keji dan perbuatan yang sangat buruk ya, sangat buruk. Ini kita dilarang untuk mendekatinya aja dilarang, apalagi untuk melakukannya. Terakhir anak semuanya, golongan yang diperlihatkan sebenarnya ada 11, tetapi insya Allah 4 saja yang Pak Ustadz akan sampaikan, yaitu golongan yang keempat, yaitu sekelompok orang yang membentur-benturkan kepalanya di batu yang sangat besar ya, sebuah batu yang besar. Ketika dibentur-benturkan kepalanya, maka kepalanya pecah. Setelah pecah kembali lagi dengan teriakan yang luar biasa kesakitannya. Setelah kembali dibenturkan lagi, teriak lagi ya. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Begitu dahsyat sekali siksaannya. Itulah perumpamaan umatmu yang berat kepalanya ketika diperintah untuk melaksanakan sholat fardu. Ingat anak semuanya, hadiah ataupun perintah Isra ketika Isra Mi'raj ini yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Maka intinya di sini, mari jaga sholat yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, jangan lalai di dalam melaksanakan ibadah sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakannya, menegakkan sholat tersebut, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkannya, sungguh dia telah meruntuhkan agama. Demikian uraian singkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2021. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi mampu untuk menegakkan sholat dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap untuk melaksanakan sholat. Ketika tidak mampu berdiri karena mungkin sakit dan seterusnya, ada halangan, maka diberikan rukhsah, keringanan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan gerakan. Tidak bisa dengan gerakan atau isyarat, maka dengan hati ya, selama nyawa kita masih di badan kita, maka tetap kita wajib untuk melaksanakan sholat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.